Shalom teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 Santo Yudas Tadeus. Pada video kali ini kami ingin membacakan biodata serta sejarah singkat mengenai Santo Yudas Tadeus. Santo Yudas Tadeus lahir pada abad pertama sebelum Masehi dan meninggal pada abad pertama Masehi. Pesta Santo Yudas Tadeus diperingati setiap tanggal 28 Oktober dan 19 Juni. Sebelum membahas pertanyaan yang diajukan di atas, marilah kita pertama-tama memeriksa apa yang kita ketahui mengenai Santo Yudas. Sungguh sayang kitab suci tidak menceritakan secara terperinci mengenai kehidupan Santo Yudas. Tetapi yang terpenting adalah bahwa yang ia catat adalah sebagai salah satu dari ke-12 rasul yang dipanggil Tuhan Yesus. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul, Simon yang juga diberi namanya Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, dan Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lukas bab 6 ayat 13 sampai 16. Dalam Injil Santo Matius bab 10 ayat 2 sampai 4 dan Markus bab 3 ayat 16 sampai 19, nama Yudas tidak disebutkan dalam daftar para rasul, melainkan nama Tadeus. Sebagian ahli berpendapat bahwa Tadeus dipergunakan guna membedakan Yudas dari si pengkhianat Yudas Iskariot. Namun demikian, kedua nama tersebut, Yudas dan Tadeus, menunjuk kepada orang yang sama, dan terkadang kita mendengar Santo Yudas Tadeus. Tradisi liturgis kita juga mencerminkan hal ini. Teks bahasa Latin dan bahasa Indonesia dari Doa Syukur Agung 1 dalam misa mempergunakan nama Tadeus, sementara teks bahasa Inggris mempergunakan nama Yudas dalam daftar para rasul. Menurut tradisi, Santo Yudas Tadeus adalah pengarang dari Epistula Yudas yang kita dapati dalam Perjanjian Baru. Sebagian ahli pada masa belakangan ini berselisih pendapat apakah Rasul Santo Yudas adalah sesungguhnya pengarang dari surat Yudas. Daripada berkutat pada segala argumentasi itu, marilah secara singkat kita memeriksa bukti-bukti tradisional yang mendukung Santo Yudas sebagai pengarangnya. The Mutatorian Fragment kurang lebih 115 Masehi menyajikan satu dari daftar-daftar awal mengenai tulisan-tulisan yang dapat dibacakan dalam misa, sebab tulisan-tulisan itu dikarang oleh para rasul dan bebas dari sesat ataupun kesalahan. Tulisan-tulisan ini kemudian dimasukkan dalam kanon Perjanjian Baru. The Muratorian Fragment mencantumkan Epistula Yudas sebagai salah satu dari tulisan-tulisan yang diterima itu. Karenanya mempertegas bahwa pengarangnya adalah Rasul Santo Yudas. Namun demikian, dengan menerima hal ini muncul suatu pertanyaan lain. Jadi, mengapakah pengarang epistula tersebut mengidentifikasikan diri sebagai saudara Yakobus yang menunjukkan pada Rasul Santo Yakobus Muda? Dalam daftar ke-12 rasul seperti dikutip di atas, Yudas diidentifikasikan sebagai anak Yakobus, sementara Santo Yakobus Muda diidentifikasikan sebagai anak Alfeus. Masalahnya terletak pada terjemahan dari teks Injil berbahasa Yunani ke bahasa Inggris dan Indonesia. Kembali ke teks Injil yang asli berbahasa Yunani, tulisan Santo Lukas. Orang tidak akan mendapati kata anak, baik dalam hubungannya dengan Yakobus anak Alfeus maupun Yudas anak Yakobus, melainkan terjemahan harafiahnya adalah Yakobus dari Alfeus dan Yudas dari Yakobus. Begitu pula halnya dengan teks Latin Vulgata. Jadi bagaimana hubungan sesungguhnya? Yakobus yang dimaksud dalam surat Yudas adalah Santo Yakobus Muda, bukan Santo Yakobus Tua, saudara Santo Yohanes, anak-anak
Zebedeus. Matius bab 4 ayat 21 yang adalah sepupu Yesus. Matius bab 13 ayat 55. Perlu dicatat bahwa kata saudara dipergunakan sebagai suatu istilah yang mencakup segala bentuk hubungan kekerabatan. Karena dalam daftar rasul dalam Injil Matius, Santo Matius maupun Santo Markus, nama Tadeus segera menyusul sesudah Yakobus anak Alfeus, maka setelah tradisional disimpulkan bahwa Tadeus dan Yakobus adalah bersaudara. Ingat bahwa Tadeus adalah nama lain dari Yudas, sebab itu pengarang epistula adalah Yudas yang sama yang adalah saudara Yakobus muda. Sebab itu adalah tempat kitab suci Douay Rheims menerjemahkan dalam daftar Lukas bab 6 ayat 13 sampai 16 sebagai berikut. Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot dan Yudas saudara Yakobus. Alasan lain mengapa Santo Yudas mengidentifikasikan dirinya sebagai saudara Yakobus di awal epistula kemungkinan besar adalah karena Rasul Santo Yakobus muda menjadi uskup Yerusalem yang terkenal. Sebab itu, hubungan yang menegaskan bahwa pengarang epistula adalah seorang rasul dan menghilangkan segala keracuan dengan Yudas Iskariot. Sekarang, setelah kita menjadi lebih paham mengenai mengapa Santo Yudas adalah rasul, saudara Yakobus muda, sepupu Yesus, dan pengarang epistula Yudas dalam Perjanjian Baru, kita dapat melanjutkan dengan menjawab pertanyaan di atas. Ada satu perkataan Santo Yudas yang dicatat dalam Injil Santo Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, ia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Buka Yohanes bab 14 ayat 22. Tuhan kita menjawab, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Epistula Yudas serupa dengan epistula kedua Santo Petrus. Sebagian ahli memperkirakan surat ditulis sekitar tahun 70 Masehi. Santo Yudas mendorong komunitas untuk tetap berjuang untuk mempertahankan iman dan memperingatkan mereka terhadap guru-guru palsu. Ia menantang umat beriman, "Awali bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api." Menurut tradisi, sesudah kebangkitan Yesus, Santo Yudas Tadeus mendapatkan kain kafan Tuhan, yang oleh sebagian besar orang diyakini sebagai kain kafan Turin. Pada akhirnya, Santo Yudas membawa ke Edessa, sekarang Turki. Dari sana, ia menjelajah hingga ke daerah Armenia. Ritus Armenia menelusuri asal-muasalnya dari Santo Yudas Tadeus. Santo Yudas kemudian mewartakan Injil di Mesopotamia, di mana Simon menggabungkan diri. Dari sana mereka melakukan karya misi ke Persia, di mana keduanya menerima mahkota kemartiran. Santo Yudas didera dengan pentung hingga tewas. Santo Simon digergaji hingga berkeping-keping. Pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul kita rayakan setiap tanggal 28 Oktober. Jadi, mengapakah Santo Yudas Tadeus dijadikan pelindung perkara-kara sulit yang nyaris tanpa pengharapan? Alasannya menurut tradisi amat sederhana. Ketika orang mendengar nama Yudas, pikiran orang yang akan segera tertuju pada Yudas Iskariot,
yang mengkhianati Tuhan kita. Sebab itu, orang yang nyaris putus harapan saja yang akan datang memohon bantuannya. Sebab amat jarang dihormati dan dimintai pertolongan, Santo Yudas selalu siap sedia dan menanti untuk mendengar doa-doa mereka yang menyuruhkan namanya. Ironisnya, ia mungkin adalah rasul yang paling sering dimohon bantuan doanya dan yang paling banyak dikenang dalam gereja-gereja dalam rupa patung ataupun karya seni lainnya. Sekian biodata dan sejarah singkat mengenai Santo Yudas Thaddäus. Kami ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.